Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku semuanya di mana saja berada. Insya Allah kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kembali lagi saya membuat video tentang tanaman. Di mana tanaman saya ada di teras ini. Teras rumah saya gunakan sebagai pekarangan tempat kerja saya. Karena tempatnya di bawah berair. Jadi di bawah sana tempat saya cukup banyak berair. Nah ada rak saya. Bahkan untuk mengambil tanaman aja masih kita kesulitan. Oke saudaraku, di sini saja saya ingin videokan tanaman-tanaman saya ini di sini. Saya ingin menunjukkan tanaman-tanaman berbunga yang ada di sini. Ada satu tanaman. Tanaman ini cukup bagus dan selalu rimbun bunganya. Namun hanya sedikit orang yang berminat untuk memeliharanya. Padahal kalau bicara soal estetika atau keindahan, bunga ini cukup cantik sekali. Ini salah satu bunga ini yang baunya agak sedikit dan mudah sekali berkembang. Tanaman ini mudah ditanam. Bunganya cukup cantik. Namun cuma saya nggak tahu ini kayaknya sampai batas sore hari sudah kuncup. Sama dengan ini, kurang lebih dengan pukul 9 ini krokot ini. Tanaman ini, krokot ini dia terbuka di pagi hari. Yang sekitar pukul 9 ini sudah mulai akan buka. Ini krokot ini cukup banyak, ada berapa warna, 5 warna saya punya. Ini banyak orang hanya sedikit orang yang mau menanamnya. Padahal kalau ditanam ini di pekarangan, kemudian rimbun, kemudian diatur percabangan cukup bagus. Oke saudaraku, kemudian ada juga bunga ini, namanya petunia. Bunga petunia ini kemarin awal-awal waktu baru saya kembang biakan cukup laris dan bibitnya di sini cukup banyak. Mungkin sempat saya ambil. Kalau di sini satu bunga ini bisa mungkin barangkali mau ratusan ini, menghasilkan ratusan bibit. Namun karena kewalahan untuk mengembang biakan, kemudian tidak terlalu lama umurnya, barangkali hanya berapa bulan sudah perlu diganti. Jadi tanaman ini kalau dibuat untuk mempercantik pekarangan atau keindahan di sekitar rumah, memang harus selalu dipersiapkan untuk gantinya. Begitu dia mati, muncul lagi yang sudah mulai berbunga. Jadi siklusnya seperti itu. Tapi namun tanaman ini cukup cantik, namanya Torenia ya. Petunianya saya tidak agaknya sedikit tenggelam kayaknya. Petunia saya sudah mulai habis, saya sudah tidak menemukan daunnya. Ini tanaman ini tidak pernah hilang di sini, walaupun saya tidak mengembangkan secara khusus. Jadi kadang-kadang ada muncul subur, saya pelihara lagi, muncul lagi, saya pelihara lagi, seperti yang ini. Ini yang bunganya biru kayak bludru itu, ya, cukup cantik sekali. Kemudian ini jadi secara tidak langsung saya selalu mendapatkan bibitnya yang subur, saya pindahkan di polybag lebih besar. Kemudian tanaman ini juga cukup bagus. Ini barangkali banyak teman yang sudah tahu, mungkin juga ada yang belum tahu. Ini namanya Asoka. Ini Asoka yang daun kecil. Asoka itu ada beberapa macam. Ada Asoka daun lebar, bunganya juga macam-macam. Begitu juga yang kecil daunnya ini. Namun ini yang kecil daunnya cukup cantik sekali. Seperti ini rimbun. Kalau ini dibentuk kayak bonsai dan kemudian dia mekar, dia dibuat seperti bulat, teratur kayak bulat. Ini model kayak karpet yang disusun ya. Cukup cantik bunga ini. Padahal saya jual ini paling banter 20.000 saya jualnya. Ya kalau sekecil ini, rimbunnya seperti gini biasanya hanya 20.000. Cukup banyak saya bibitkan. Saya tanam dengan cara stek. Namun hari ini saya tidak tunjukkan cara stek. Oke saudaraku. Dan kemudian ada juga ini bunga. Ini bunga begonia. Begonia warna daun agak ke coklat-coklat merah daunnya. Bunganya seperti ini. Nampak kelihatan. Ini tadinya saya tidak yakin kalau tanaman ini tanaman yang laku. Namun ternyata sempat kewalahan juga saya karena selalu kehabisan. Walaupun hanya saya jual per polybag yang subur, bukan pakai pot. Biasanya saya jual harga cuma 15.000, paling murah 10.000.
Jadi sering saya jual harga yang kayak begini sudah jelas 15.000. Ini karena di dalam pot ini 20.000 minimal. Kemudian ada petunia saya juga, agak sedikit kita akan jalan-jalan. Ini tanaman yang baru saya stek beberapa bulan yang lalu, sudah tumbuh akar, saya pindah. Biasanya saya tanam secara kolektif. Seperti contohnya ini, saya nanam di stekan dengan secara kolektif kayak begini. Ya. Nah, nanti kalau sudah mulai tumbuh akar, saya pindahkan ke polybag satu persatu untuk mempercepat pekerjaan saya. Kalau satu persatu ini saya tanam dalam satu polybag, ini membutuhkan waktu lama dan kemudian media yang banyak. Kemudian ada juga bunga mawar. Ini kemarin barusan sebagian saya pangkas, kemudian saya ambil, saya sambung dan saya stek juga cukup banyak. Barangkali ada stekannya, ini banyak sekali di sini. Nah, yang disungkup-sungkup. Kemudian ini lompat-lompat saudaraku. Saya ingin menjelaskan sedikit dari tanaman yang ada di rumah saya ini, di teras saya. Karena ini tempat kerja dan sekalian untuk meletakkan barang sementara sifatnya. Ini ada juga tanaman saya ini, saya kurang tahu namanya ini. Apa ini? Sebetulnya tanaman ini hanya tanaman diberi orang, hadiah. Justru saya tanaman saya dibeli cukup banyak. Setelah saya datang ke sana, karena kalau dia belanja selalu minta hadiah, minta bonus. Akhirnya saya ngantar barang saya, justru saya minta bonus juga, ya. Nah, ini jadi saya belum tahu namanya apa ini. Tapi bunganya ini sepanjang hidupnya barangkali ini tidak pernah dia hilang warnanya. Ini kapan dia jatuh dan kapan mulainya muncul. Saya bawa di sini kurang lebih sudah 1 bulan lebih. Dia sudah ada bunganya ini. Ya, tetap aja begini keadaannya. Dia juga tidak nambah anaknya. Saya kurang tahu kapan. Oh, sudah ada mulai anaknya muncul. Berarti ada pengembangan nanti ini. Ini ada sudah anaknya muncul di selah ini. Ini medianya cuma sekam bakar ini, saya lihat ini. Saya nggak tahu dibawanya karena barang dikasih orang. Dia juga barangkali barang dibeli karena dia pedagang. Dia belanja di tempat saya ini. Saya antar barang dan dia sering membeli barang saya. Jika saya minta bonus, dia minta bonus, saya juga minta bonus. Oke. Kemudian, ini ada tanaman yang saya sampai hari ini tidak berbunga. Saya kurang tahu kenapa tidak berbunga dan malah sering layu. Apa karena medianya seperti ini harus ditanam di di tempat yang lebih langsung ke tanah, barangkali tidak harus di pot. Ini namanya air mata pengantin. Ya. Nah, ini kalau bunga-bunga ini bunga bunga gantung. Kemudian ini bunga gantung, ya. Ini bunga gantung yang baby baby rose ini. Ya. Baby sunrose ini kalau nggak salah ini. Matahari bunganya kayak kecil merah. Kurang subur aja ini. Kadang-kadang kekurangan air, nggak kurang siram. Kemudian ada juga ini bunga gantung. Saya tidak melihat ada bunganya. Ini juga hanya baru barang dikasih orang. Alhamdulillah sudah ada juga dijual. Ini cukup subur dan cantik. Ini bergantungan nanti. Ini salah satu koleksi tanaman gantung saya, walaupun hanya barang dikasih orang. Sama juga ini semuanya barang dikasih awalnya. Tapi di sini semuanya dijual. Tapi ada juga yang dikasih. Nah, ini begonia di damar tua. Ini ada begonia. Nah, ini kayak ini biasanya saya nancap seperti ini. Apa ini? Ini bukan bunga begonia ini. Ini bunga bougainville. Jadi medianya untuk menanam khusus bougainville yang tidak ada terpaksa tancapkan situ saja, ya. Nah, ada bunga saya cantik ini, masih sementara saya kembangkan. Cukup cantik daunnya. Kayaknya kalau saya lihat ini belanjaan anak saya, ada putra saya. Anak putra pertama saya, dia belanja kemarin. Dia membeli tanaman ini. Saya nggak tahu ini jenis tanaman apa, tapi daunnya cukup cantik, saudara. Ya, ini koleksi juga. Kemudian di sini puring juga ada, macam ini puring, ya, di stek di. Ini akarnya sudah cakup cantik nih. Nah, ini saya menggunakan media kokopit, ya. Ini kita sambil jalan sambil menunjukkan ini kokopit menggunakan puring cantik, ya, putih hijau.
Kemudian ini sudah mulai hidup. Kemudian ini ada juga puring ini. Ini bagian sebagian dari koleksi saya ingin tunjukkan. Nah, ini akarnya juga sudah mulai. Ini menggunakan kokopit, saudara. Jadi kalau saran saya untuk supaya tidak kesulitan, tidak khawatir akan mati, gunakan kokopit. Lebih saya jamin 100% akan hidup. Oke, saudaraku, kemudian tanaman ini cukup banyak saya dibawa di ini koleksi saya banyak sekali di sebelah sana. Ini tanaman ini cukup banyak. Nah, namun ini agak sedikit kurang subur karena mungkin ini terlalu padat medianya. Ini saya buang. Ini terlalu padat medianya. Ini harusnya. Kemudian ini sering telat siram di sini. Walaupun dalam rumah sering, malah justru tanaman dalam rumah karena hujan saya tidak menyiram. Tapi saya lupa bahwa tanaman saya ada di dalam rumah, di dalam sekitar teras ini. Jadi sering terlupakan untuk siram. Kalau keadaan musim hujan, tidak melakukan penyiraman, padahal tanaman yang harus dalam rumah harus tetap disiram. Ini sering menjadi terlupakan. Nah, ini tanaman saya ke sana, bagian tanaman yang di stek segala, ya. Nah, ini tempat kerja, jadi kadang-kadang ini ada kedaka di sana. Kemudian, nah ini ada juga bunga saya ini, barangkali ini tinggal satu pohon, tinggal satu polybag maksudnya, satu ini, karena ini termasuk barang laris juga ini. Murah meriah, kadang-kadang cepat laku, mudah dikembangkan, mudah juga mati, ya. Ini tanaman ini mudah lonyot, mudah mati, bunganya juga dikembangkan. Kalau pas kena mudahnya dikembangkan, mudah. Kalau pas sulit. Jadi kadang-kadang mati sendiri, nggak malu-malu dia, ya. Ini namanya butterfly katanya, ya. Cukup cantik. Nah, ini tanaman saya ada juga, saya coba ini kreasi sendiri dengan cara saya gantung. Mungkin aja krokot seperti ini tidak ada yang bikin di pot gantung, tapi saya coba, namanya juga kreasi. Kemudian bugempil juga saya coba gantung seperti ini. Barangkali Anda banyak orang tidak bagus, tapi ini sebetulnya bugempil itu identik, dia selalu memanjang. Daunnya ini akan panjang ke sana, kalau kita biarkan dia ke sana memanjang, dia lebih cantik untuk kembang gantung. Kemudian ini begonia saya buat juga gantung karena dia tidak pernah dia naik ke atas, dia lebih banyak dia menunduk, jadi lebih baik saya bikin gantung. Saya nggak tahu apa memang hasil. Sama juga ini bunga aster. Bunga aster juga saya jadikan bunga gantung karena dia selalu ke bawah, kecuali dikasih turus baru dia naik. Kalau nggak kasih turus ya pasti turun, ya. Ini. Nah, kemudian memang sih bagusnya barangkali dipotong. Tapi kapan dia berbunga? Kalau kita potong terus, memang rimbun tapi bunganya nggak ada, daunnya aja. Nah, ini sudah ada calon bunga. Nah, ini yang ada bunganya, ya. Nah, ini aster. Nah, cara pengembangbiakannya, saudara, barangkali yang belum ada yang tahu seperti ini bisa dijadikan bibit ini. Nah, ini kalau dijual ini bisa menghasilkan ini rupiah. Paling tidak Rp5.000 satu. Ini kujual sekaligus ini paling harganya berapa? 20.000. Tapi padahal tanpa kujual ini, kalau ini kujual 5.000, ini jual 5.000, ini jual 5.000, sudah dapat 15.000, enggak dijual ini, ya. Nah, ini kalau kita mau jual harga 5.000-an. Makanya tadi saya di Facebook saya posting lagi yang harga 5.000-an saja. Oke, saudaraku, mungkin itu saja video saya di pagi hari ini. Ini kembali lagi nih, Red Star saya tunjukkan. Karena kita sekalian jalan-jalan, ini ada ini. Ini saya belum banyak ini bunga Miana, ya. Nah, ini coba di shoot semua ini. Nah, itu tanaman itu masih pembibitan. Nah, puring, ya. Ini alhamdulillah 100% hidup, ya. Ini sudah tumbuh akar semua, ini tinggal dipindah saja. Kemudian ada juga ini saya ingin tunjukkan. Nah, satu yang tidak banyak dilakukan orang, barangkali hanya sedikit. Ini kering tanahnya, ini bahaya ini. Nah, ini tahulah ini hanya dari stek daun, ya. Nah, ini stek daun. Jadi bukan dari batang yang di stek. Ini tapi karena saya belum tahu apakah pohonnya nanti tumbuh dari bawah atau tumbuh di sini. Karena ada juga tanaman seperti begonia ini. Kalau ini kita stek daunnya, dia akan tumbuh di sini dia cabangnya. Bukan dari bawah dia. Tapi namun kalau ini barangkali saya belum tahu, ya. Mudah-mudahan nanti dari bawah. Jangan tumbuh di atas. Agak nggak kuat lah kalau tumbuh di atas nanti di sini. Di ujung sini. Oke?
Itu saja informasi dari saya tentang tanaman hari ini. Mudah-mudahan selalu menginspirasi apa yang saya bagikan bisa menjadi satu edukasi. Oke, saudaraku, saya akhiri saja dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.